Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang kasih Tuhan, saya berharap sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, saya terus mohon dukungan untuk senantiasa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan sehingga banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Sahabat yang kasih Tuhan, terima kasih untuk dukungan sahabat, untuk komentar, dan juga untuk masukan-masukan. Terima kasih untuk Bu Maria, untuk Huruf Biru, ya, untuk Ramayani, ada juga Mariani Bangun, ya, ada juga Sarah Sapiatun, ya, Parinusa. Nah, di komen-komen ini ada juga beberapa yang minta dukungan doa. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, kalau sahabat mau didoakan bisa menghubungi nomor saya di 082128047204 dan saya akan tampilkan nanti di bawah, ya, saudara bisa lihat. Nah, saudara kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan terus senantiasa menyatakan kuasa-Nya di dalam setiap kehidupan kita, ya. Ini ada komen-komen yang di video saya, yaitu ciri-ciri orang terkena guna-guna. Ya, rupanya mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh sahabat. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, sebelum kita membahas bahasan hari ini, ya, saya akan berdoa untuk sahabat yang mungkin sedang mengalami masalah ini. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, mohon kuasa-Mu dinyatakan untuk saudara terkasih kami, yaitu Ibu Mariani Bangun, di mana suaminya terkena guna-guna dan sudah sekian lama terpisah. Tuhan, tolong kuasa-Mu yang akan memulihkan kembali keluarga ini di dalam nama Yesus. Setiap kuasa kegelapan, kuasa guna-guna dipatahkan dengan kuasa darah Yesus. Sucikan tubuh, jiwa, roh suami daripada Ibu Mariani Bangun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh-roh jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai yaitu penyebab rumah angker dan bagaimana cara menetralisir rumah angker. Ya, saudara kasih Tuhan, kita akan masuk ke pembahasan ini, tetapi sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, kita telah saksikan bersama-sama, ya, tayangan mengenai rumah angker. Ya, rumah angker terjadi bisa oleh karena beberapa hal, ya. Ada sebab-sebab yang menyebabkan rumah angker. Mungkin karena pernah terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, hambanya Penyelis Dautoni akan membahas mengenai penyebab terjadi, cara menetralisir rumah angker sehingga rumah itu tidak lagi angker, tetapi rumah itu menjadi rumah yang indah, rumah yang nyaman untuk ditempati, di mana di dalamnya setiap anggota keluarganya boleh memuliakan nama Tuhan. Sahabat dikasih Tuhan, mari kita akan saksikan bersama-sama. Hambanya Penyelis Dautoni akan menyampaikan mengenai pembahasan ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Nah, Om, kan kita lagi ngomongin film nih, Om. Biasanya ada film-film, biasanya bukan film sih, lebih ke acara-acara TV biasanya yang suka uji nyali. Nah, itu kira-kira, Om, kalau beneran, kira-kira itu beneran nggak, Om? Mereka rumahnya angker atau tempatnya angker, atau kira-kira cuman sekedar untuk hiburan, Om? Belum tentu, karena saya kalau kasus seperti itu harus lihat sendiri.
Oh, nggak kelihatan Kalau ya saya lewat itu, TV. kalau saya itu, makanya kan saya ini kalau ada film tentang setan, uji nyali, tidak lihat. Udah bosen sama setan. Tapi nggak kelihatan Om, misalnya lewat TV itu nggak bisa kelihatan. Oh ini, Kalau tempat itu angker saya terasa, walaupun di TV. oh terasa juga Om, walaupun Om nonton tapi masih terasa Om. Wow, Terasa. Om kayak gitu Om, lagi lihat di TV terus terasa. Saya kan sering kalau di Zoom pelayanan gereja kan kalau ada rumah ada setan ini kan langsung tak doain. Oh, oke. Yes, yes. Nah, ya. Berarti Om juga kelihatan kalau sekedar di TV doang atau Om nggak lihat langsung juga tetap kelihatan Om. Yang Om rasakan tuh apa Om? Kalau Tuhan izinkan aja, Tuhan izinkan saja. Nah, jadi kalau rumah angker tuh ada cara ngusir setannya, Graven. Iya Om. Itu Ini harus kita diusir. dengarkan baik-baik ya untuk saudara-saudara yang menyaksikan, harus dengarkan baik-baik. Nah, itu ada cara mengusirnya. Rata-rata itu kan akibat dari pembunuhan atau orang dibunuh atau bunuh diri. Nah, itu darahnya menuntut. Untuk mengalahkan kutukan itu harus dengan darah pula, yaitu darah manusia suci tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Dan posisinya mati dibunuh. Nah, di muka bumi ini hanya ada satu darah, yaitu darah Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sendiri pun mati dibunuh. Artinya apa? Darahnya berbicara. Bicara penebusan, penyelamatan. Cara doanya, darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Doanya ikuti Graven. Darah Yesus sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Tempat terkutuk, ini diubah jadi berkat. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Nah, darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Kita harus ini ya Om, kita harus doa dan kita harus menang terhadap setan. Soalnya biasa di film-film kan nggak seru banget gitu Om. Akhirannya tuh manusianya mati semua, manusianya kalah. Dan kita perlu harus Graven tahu, ya. salib Alkitab termasuk air tidak bisa ngusir setan. Tidak bisa. Oh, berarti nggak kayak di film-film ya Om ya? Nah, setan tidak takut salib. Buktinya di kuburan banyak salib. Ya betul, setuju Om. Jelas, Graven? Jelas Om. Setan tuh takut dengan iman kalau kita percaya demi nama Yesus, ucapkan nama Yesus dengan iman. Jelas, Graven? Oh jelas Om. Oke. Amin. Om ada pengalaman nggak Om? Pengalaman yang paling Om paling ingat mungkin tentang rumah angker Om? Saya tuh hampir setiap hari itu kasus setan, dan ngusir rumah angker itu sudah ribuan, puluhan ribu, sampai lupa saya Graven. Graven. Ya. Dan kasusnya kan saya kan hampir seluruh Indonesia, Graven. Jadi termasuk di luar negeri pun saya nangani kasus juga. Jadi setan ekspor import. Ngusir setan gitu udah hampir setiap hari, Mbak.
Graven. Pernah nggak Om setannya tuh kayak ngobrol gitu Om, ngomong dia? Setan, kalau saya tidak mau ngobrol sama setan, kurang kerjaan. Tapi dianya, maksudnya kalau rumahnya angker gitu Om mau ngusir, dianya pernah ngobrol ke Om nggak? Kayak mungkin melalui manusia mungkin atau? Setannya begitu lihat saya tuh, setan-setan udah kenal duluan sih, jadi langsung kabur. Ya sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui pembahasan yang sampai dari Tony mengenai rumah angker. Ya sahabat yang kasih Tuhan, ya rumah angker bisa terjadi, mungkin di rumah itu pernah terjadi pembunuhan, atau juga mungkin terjadi orang yang pernah bunuh diri ya di rumah itu, atau juga bisa jadi rumah itu sebelum dibangun ya diserahkan kepada iblis, kepada setan, kepada kuasa jahat. Dengan cara apa? Dengan cara membuat sesajen, dengan cara menanam sesuatu ya di pondasi rumah itu. Nah itu juga bisa jadi ya, sehingga akhirnya di rumah itu ada setannya, ada penunggunya, sehingga rumah itu menjadi angker. Nah sahabat yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa apapun yang ada di dalam rumah itu ya, baik mungkin kuasa gelap, baik mungkin setan ya, roh-roh jahat, kuasa Tuhan lebih besar. Karena itu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, jangan takut ya ketika mungkin rumahnya angker. Kita usir setan itu keluar di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sahabat yang kasih Tuhan ya, kita punya kuasa ya untuk menangkal kuasa si jahat, untuk menangkal ajaran-ajaran palsu, bahkan untuk menangkal kerja setan ya, melalui apa? Melalui mungkin yaitu roh-roh penunggu yang ada di rumah, sehingga membuat kita tidak damai sejahtera, sehingga membuat kita takut, sehingga mungkin membuat anggota rumah tangga seringkali bertengkar. Ya kita percaya kuasa Tuhan sanggup menguduskan, kuasa Tuhan sanggup yaitu menghancurkan ya setiap kuasa si jahat. Karena itu andalkan Tuhan, usir setan di dalam nama Tuhan Yesus, maka setan itu akan pergi meninggalkan kita dan kita akan menang. Oleh karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa atau roh-roh yang ada di dunia ini. Terima kasih sahabat yang kasih Tuhan. Jikalau sahabat diberkati melalui setiap tayangan video ini, tinggalkan komentar di kolom komentar. Baik juga yang ada mau meminta dukungan doa, boleh ya, silahkan hubungi saya di nomor yang saya akan tampilkan tadi. Dan kiranya kita terus nantiasa maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.